Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore, Kak. Sore. Selamat sore. Selamat Terima sore. kasih teman-teman udah hadir sebelum waktunya ya, udah ada di waiting room kita tadi. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa isi absen di room chat ya. Ya, teman-teman kali ini kita kembali lagi bersama webinar kita yang kedua. Yang mungkin yang di sini ada beberapa teman-teman sekalian yang minggu lalu sempat mengikuti webinar kita yang pertama ya, yang aku bertahan mempertahankan bisnis di masa pandemi. Nah, kali ini kita temanya adalah model bisnis gratis, uangnya dari mana? Nah, gitu ya. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat, kalian bisa memfollow Instagram kita di @slaa.academy dan subscribe YouTube kita di SLA Academy. Oke, teman-teman semua udah tahu ya, nanti pembicara kita ada 2 orang. Pertama itu Kak Tinton, kembali lagi sama Kak Tinton yang minggu lalu sudah sempat membicarakan tentang bisnis, tentang inovasi seperti apa. Dan yang kedua pembicara kita mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya, Kak Febriansyah ya, Febriansyah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, namun mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang belum mengenal nih, siapa sih sosok Kak Tinton, siapa sih sosok Kak Febri gitu ya. Nah, karena di pembicara pertamanya Kak Tinton, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Kak Tinton ya. Nah, Kak Tinton ini siapa sih sebenarnya? Yuk kita lihat ya, saya akan bacakan CV-nya Kak Tinton ya. Jadi Kak Tinton ini seorang dosen manajemen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ya. Beliau merupakan lulusan dari S2 Manajemen di PPM School of Management. Beliau juga seorang entrepreneur, ya. Beliau memiliki minat di bidang bisnis dan kewirausahaan. Beliau juga seorang konten spesialis di SLA Academy. Nah, teman-teman kalau mungkin lihat di Instagram kita itu salah satu kontribusinya Kak Tinton juga untuk membuat konten-konten yang ada di Instagram. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ketika udah memfollow Instagram kita. Oke, teman-teman. Oke, kayaknya pembicara kita udah siap ya, Kak Tinton ya. Nanti teman-teman jangan lupa absen, lagi saya ingatkan. Untuk selanjutnya kita mulai aja ya dengan pembicara pertama kita kepada Kak Tinton nih. Kak Tinton, saya persilakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak tahu. Saya Yori Kusparani. Kita panggil kakak aja ya, karena semua anak muda. Ya. Dan kepada Kak Tinton, saya persilakan. Terima kasih. Makasih Kak Yori buat kesempatannya dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi ya. Kalau yang teman-teman yang sudah ikut minggu lalu, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kesempatan sore kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan webinar, salam kenal. Nama saya Tinton Ramadan, seperti yang sudah dikenalkan tadi sama Kak Yori. Dan saya akan menjadi pembicara di sesi yang pertama. Saya izin untuk share screen ya teman-teman semua ya. Iya, Kak. Oke. Oke. So hari ini seperti yang tadi Kak Yori sudah bilang, topik kita adalah uangnya dari mana, model bisnis gratis dan uangnya itu berasal dari mana gitu ya. Agenda kita hari ini tadi ada perkenalan dulu dari Kak Yori, kemudian sesi 1 dari saya, dilanjutkan oleh Kak Febri nanti, dan juga ditutup dengan sesi tanya jawab dan closing. Nah, ini tim kita yang hari ini bertugas, ada saya dan Kak Yori dan Kak Febri. Nah, pertama-tama saya pengen dengar dulu pendapatnya teman-teman nih. Apa sih yang teman-teman pikirkan gitu ya, yang terlintas pertama kali waktu dengar kata gratis? Coba bisa tulis di chat room ya. Apa sih yang teman-teman pikirin waktu pertama kali dengar kata gratis gitu ya? Chat. Halo.
Halo teman-teman. Cek. Halo, Kak. Oke. Ya, Mungkin iya, apa nih Pak. yang bisa teman-teman apa nih? Keinginan. No pay free money. Uang gratis berarti ya, nggak ada pembayaran, free money, apalagi teman-teman beruntung gitu ya. Gratis. Dani ya. Saya suka diam kalau dengar kata gratis. Kenapa tuh Irfan? Kok dengar kata gratis jadi diam gitu ya malah. Oksigen. Ya bener ya. Napas ya gratis ya, jadi oksigen gratis ya, benar-benar buat hidup penting. Bisa memiliki semua, waduh. Michelle, apa yang mau dimiliki Michelle? Dan senyum itu gratis. Gratis sama dengan nggak modal, Tresal Sakti. Oke. Jadi kira-kira itulah ya yang teman-teman pikirin waktu dengar kata gratis ya. Jadi yang terkait sama webinar kita hari ini gitu. Nah, waktu tim SLA juga nih ngebahas tentang model bisnis gratis, sebenarnya ada dua hal nih yang muncul di pikiran kita untuk ngebahas ini dari sisi yang mana ya. Sisi yang pertama tuh tentang berbisnis dengan menawarkan produk atau jasa kita secara gratis ke konsumen. Rugi dong, nyatanya enggak. Jadi saat kita bisa nawarin produk kita secara gratis ke konsumen, secara terus-menerus ya, nggak cuma sekali dua kali, tapi kita tetap dapat untung. Ternyata ada loh model bisnis seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, tapi kita nggak ngebahas itu sih untuk webinar kali ini. Kita ngebahas yang satu lagi, yang juga sebenarnya teman-teman minta nih dari sesi minggu lalu. Kan kita nanya ya, topik apa sih yang menarik, dan ternyata banyak yang nulis kalau gimana caranya berbisnis tapi kita minim modalnya atau bahkan tanpa uang sama sekali atau gratis gitu ya, dalam tanda kutip tanpa modal. Jadi kita milih ini karena ternyata teman-teman lebih banyak memilih topik yang ini. Nah, kemudian yang muncul pertanyaan pertama kali adalah, bisa nggak kita ngelakuin ini gitu ya? Menurut teman-teman bisa nggak? Oke. Nggak bisa, Pak, karena Nggak belum bisa terimplementasikan Karena belum gambaran terimplementasikan. perencanaannya. Belum tergambarkan rencananya. Ya, kalau gitu bagus, tepat untuk hadir di acara hari ini, Aldi. Jadi kita coba cari tahu gimana caranya kita berbisnis secara gratis gitu ya. Jawaban gampangnya pastinya iya, bisa gitu ya teman-teman ya. Kenapa ini jawabannya? Karena kalau kita nggak bisa, webinar ini nggak ada gitu. Maksudnya ya ngapain kita bikin kalau kita ternyata nggak tahu gitu caranya. Jadi yang kita pengen cari tahu adalah jawaban panjangnya, gimana caranya kita bisa berbisnis dengan modal minim atau bahkan tanpa modal. Dan ini yang bakal kita bahas ya. Sebelum itu, aku mau nanya juga ke teman-teman tentang definisi modal menurut teman-teman. Apakah modal itu selalu uang atau bukan? Teman-teman bisa chat atau bisa juga aktifin suaranya. Iya. Selalu dengan uang. Selalu Modal. uang ya menurut Aldi ya. Oke. Kalau menurut yang Iya. lain, makasih Mental, Aldi. Pak. Mental ya. Apa? Iya, Pak. Iya, mental. Tenaga, pikiran, Iya, inventaris. punya juga bisa. iya, punya uang nggak punya mental nggak bisa, Pak. Siap. Aset, Menurut oke. saya modal pertama itu niat, Itu Pak. memang harus pakai mental, Pak. Tapi kalau uang aja ya bokeh, gimana mental mau kewujud, Pak? Siap, benar juga. Jadi ini kita bisa kombinasi ya. Tetap emang sih uang tuh penting ya. Karena itu sebagai bensinnya ibaratnya gitu. Tapi kalau kita nggak punya uang, apakah kita berdiam diri aja gitu kan? Tapi kita sebenarnya punya mimpi untuk bisnis, kan sayang ya. Jadi kita mesti cari tahu nih caranya. So, jadi dari ini kita setuju kalau modal itu nggak cuma uang aja ya, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa dikatakan sebagai modal, kayak aset tadi, niat, mental, dan lain sebagainya. So, kayak ini ya coba. Misalnya dua orang ini nih, kira-kira modal apa sih yang mereka tampilin di sini yang kelihatan jelas banget? Modal visual. Modal visual ya, benar, modal fisik, penampilan fisik mereka gitu ya. Jadi di sini selain uang gitu, mereka coba nonjolin sesuatu yang lain buat bikin bisnis mereka bisa berkembang gitu. Contohnya mas-mas ini gitu ya, dia jualan duren gitu ya. Tapi biar berbeda gitu sama orang-orang lain, dia kira buka baju. Kebetulan
fisiknya menunjang gitu ya. Sampai nenek-nenek pun juga masih senyum-senyum gitu ya, malu gitu ya. Jadi masih paham nih nenek-nenek gitu ya. Terus kemudian juga nih ya mbak-mbak ini juga ya. Jadi ini juga salah satu bentuk modal yaitu dalam bentuk penampilan fisik. So kita lihat teorinya gitu ya. Jadi modal memang tidak harus selalu berhubungan dengan uang. Jadi masih ada hal-hal lain yang merupakan bisa kita jadikan sebagai modal nih teman-teman ya. Kalau mengacu ke Osterwalder dan Bickner dalam bukunya Bisnis Model Canvas, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai modal nih teman-teman ya. Pertama modal finansial pastinya yang kita udah sama-sama tahu. Kemudian ada aset fisik, aset non fisik, dan juga keahlian-keahlian, pengalaman yang teman-teman punya itu juga bisa dijadikan sebagai modal gitu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah sebenarnya adalah saat kita dalam kondisi tidak memiliki modal, uang gitu ya, bokek kalau kata si Aldi tadi nih, maka kita bisa cari bentuk modal lain yang bisa kamu gunakan sebagai modal untuk berbisnis. Gitu. Dan ini yang kita bakal cari tahu. Dan makanya kita masuk ke topik utamanya, yaitu 3 cara berbisnis tanpa modal ya. Jadi ada 3 nih yang kita rumusin, yang kita temukan nih. Yang pertama adalah traveling cash, kemudian ada eksplorasi diri, dan juga ada namanya caranya cinta segitiga. Nah, apa aja ini? Nah, salah satunya yang pertama adalah traveling cash. Di traveling cash ini, teman-teman bisa berbisnis tanpa modal dengan mengamati perjalanan uang dalam bisnis yang teman-teman punya. Gitu ya. Prinsip utama dari cara traveling cash ini adalah cash in atau uang masuk ke kantong teman-teman atau dompet teman-teman itu harus selalu terjadi lebih dulu ya dari cash out-nya. Sepertinya sederhana ya, uang masuk dulu baru uang keluar gitu. Tapi kan kadang-kadang di bisnis itu kita mesti modal dulu ya, jadi cash out dulu baru cash in. Nah makanya kita harus cari tahu nih gimana bisa kita cash in duluan, dapat uang dulu, baru kita ngeluarin uang. Nah ini prinsip utama dari traveling cash. Jadi kamu harus tahu perjalanan uangnya itu seperti apa sehingga kamu bisa mastiin kalau uang masuknya terjadi lebih dulu ketimbang uang keluar. Kita bakal ngebahas ini dari 3 studi kasus ya. Studi kasusnya GoPro, studi kasusnya Eyewear Zule, dan credit card. Nah ini ketiga ini mereka menggunakan cara-cara traveling cash tadi. Itu memastikan uang masuk terjadi lebih dulu ketimbang uang keluar. So pertama GoPro. Jadi aku kasih konteksnya dulu, ceritanya dulu. Jadi GoPro ini namanya Nick Woodman, pendirinya ya. Si Nick Woodman ini sebelum mendirikan GoPro, dia sudah mendirikan bisnis 2 kali. Dua-duanya bangkrut, gagal gitu ya. Jadi waktu itu dia menggunakan uang orang lain. Dia stres gitu kan, aduh, gue nggak mau lagi deh pakai duit orang lain lagi nih untuk berbisnis. Gak enak banget rasanya gitu ya, apalagi gagal nih. Jadi dia nyoba untuk bikin bisnis tapi nggak pakai uang orang lain nih, nggak pakai investor gitu ya. Cuman dia nggak punya uang, jadi dia cari cara dulu untuk bisa ngatasin kondisi ini. Gimana ya kalau nggak punya uang tapi tetap main bisnis. Dan ternyata saat dia pelajarin, dia memutuskan untuk berbisnis secara internasional dulu gitu, ketimbang membangun bisnis secara lokal gitu ya. Jadi misalnya kamu pengusaha Indonesia, kamu bikin bisnis untuk ngirim ke luar negeri dulu ketimbang jualan ke sekitar kamu. Aneh kan? Kok malah kayak gitu sih? Kenapa begitu? Karena dia ternyata tahu dengan cara ini dia bisa dapat uang duluan ketimbang uangnya keluar lebih dulu. Maksudnya seperti apa? Seperti pertama, GoPro ini minta pabrik membuatkan produknya sambil dia masarin prototipe yang dia punya. Kemudian si pabrik ini setelah selesai produksi kan mengirimkan tagihan ke GoPro ya. Nah tapi tagihan ini tuh nggak perlu dibayar saat itu juga. Jadi setelah kamera-kamera ini jadi dan dikirimkan ke GoPro, GoPro sudah megang barangnya gitu ya, sudah megang kamera-kameranya itu, tapi GoPro nggak harus bayar saat itu juga. Pembayarannya bakal jatuh tempo dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 30 hari atau 90 hari. Jadi GoPro punya waktu
dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan untuk bisa ngeluarin barangnya dan dapetin uang sebelum dia harus punya kewajiban untuk membayar ke pabrik. Nah, ternyata si Nick Woodman ini tahu saat dia berbisnis secara internasional, dia waktu itu ngirim ke Hong Kong gitu ya. Ternyata adalah konsumen di sananya itu langsung membayarkan di muka. Jadi saat dia mengirimkan lewat kapal, saat kapal itu berangkat, maka Nick Woodman harus sudah mendapatkan uangnya. Nah, di saat seperti ini, dengan skema ini ya, si Nick Woodman bisa membiayai biaya produksi tanpa perlu punya uang lebih dulu. Jadi dia dapat pembayaran dari konsumen internasionalnya di Hong Kong, dan uang itu yang sudah plus profit gitu ya, digunakannya untuk ngembangin bisnisnya. Dan kemudian baru sebulan atau 2 bulan kemudian dia bayarin itu ke pabriknya. Jadi kelihatan ya di sini teman-teman kalau uangnya itu masuk lebih dulu dari konsumen internasionalnya, baru kemudian dia ngeluarin ke pabrik gitu. Jadi dia mainin jatuh tempo nih di sini. Dan dengan cara itu dia bisa berbisnis dengan minim modal ya. Jadi dia bikin prototipe aja, kemudian dipasarin secara marketingin, dan kemudian barangnya belum dibayar dulu, dibayar belakangan setelah jatuh tempo. Oke, keren ya, dia cukup kreatif. Dalam kondisi tadinya kepepet karena dia udah 2 kali gagal. Saat ini nggak punya uang sama sekali, jadinya dia terpaksa untuk nyari cara-cara kreatif untuk ngebiayain bisnisnya dia. Nah, yang kedua, ini Eyewear Zule. Jadi ini brand fashion ya, asal Bandung, anak muda gitu ya. Nah, ini waktu itu dia juga punya kondisi kepepet juga nih, sama kayak si Nick Woodman, sama kayak pendirinya GoPro gitu ya, sama-sama punya dalam kondisi kepepet. Dia waktu itu diusir dari kosannya, jadi dia ngekos, dia udah nggak bayar gitu ya, dalam tempo waktu berapa lama, dan akhirnya diminta untuk keluar sama pemilik kosannya itu. Nah di saat keluar itu dia cuma megang uang sekitar 10 atau 20 ribu rupiah, dan akhirnya dia terpaksa nih muter otak gitu ya untuk nyari uang gitu. Dan akhirnya yang kepikiran adalah nyoba jual belikan baju gitu ya, tapi lewat Google. Jadi dia nawarin orang-orang, teman-temannya, lo mau gue buatin baju nggak? Coba deh lo cari aja gambar apa aja nanti gue buatin. Jadi akhirnya teman-temannya nyari gambar di Google, terus dia kirim ke si Zulkarnain namanya nih, dan akhirnya dia buatin gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini sih. Pertama Zulkarnain nawarin teman-temannya dengan gambar dari Google gitu ya. Terus teman-teman yang tertarik kemudian pesan dan memberikan DP atau pembayaran full. Mungkin ini sederhananya skema pre-order ya kalau di sini. Nah dari uang DP ini Zulkarnain dapat modal kerja nih, working capital, untuk membuat produknya atau bayar ke vendor. Jadi teman-teman bukan pakai uang sendiri nih, jadi ini pakai uang konsumen. Jadi si Zulkarnain emang kan tadi duitnya cuma tinggal 10 atau 20 ribu kan, jadi nggak bisa bisnis dengan uangnya sendiri. Jadi akhirnya dia menggunakan cara ini untuk dapat modal kerja yang berasal dari DP konsumen-konsumennya. Dan ternyata skema ini nggak berlaku untuk barang-barang fashion aja loh ya. Jadi ada banyak industri lain juga yang menggunakan cara-cara ini gitu ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Oke, kita lanjut ya. Apa sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Cukup jelas kah sampai sini ya? Jelas, Oke. Pak. Nah yang ketiga nih mungkin juga cukup terkenal belakangannya dropship atau dropshipper. Jadi teman-teman nggak perlu nyetok barang gitu ya, dan memperjualbelikan apa yang sudah disiapkan oleh supplier atau vendornya. Cuman kadang-kadang ada masalah nih di sini. Itu terkadang teman-teman harus beliin dulu barangnya, karena kemudian baru dibayar setelah transaksi itu sampai ke konsumennya, uangnya baru sampai ke teman-teman. Atau yang model zaman sekarang pembayaran dengan COD, jadi teman-teman dapat uangnya itu belakangan, gitu ya. Dan ini menimbulkan masalah cash juga. Jadi teman-teman harus modalin uang lagi. Nah, dari mana uangnya kalau nggak punya gitu kan? Jadi ini jadi keterbatasan yang teman-teman punya. Nah, jadi
dropship dengan model credit card ini gitu ya, adalah teman-teman sama kayak dropship gitu ya, nawarin produk supplier ke pasar dengan mengambil profit pastinya. Kemudian kalau ada yang tertarik, belilah itu ke kamu gitu ya. Nah masalahnya teman-teman sekarang lagi nggak punya uang nih untuk bayarin karena uang baru akan masuk setelah transaksi selesai atau konsumen minta COD gitu ya. Nah disinilah fungsi dari credit card itu. Jadi teman-teman bisa beli produk di supplier dengan credit card, sehingga teman-teman nih nggak perlu nyiapin uang dan bisa bayar saat jatuh tempo. Ini kita main jatuh tempo lagi nih. Kalau credit card kan gitu kan mainnya ya. Jadi teman-teman bayar dulu dan mungkin baru bulan depan ditagih jatuh temponya. Nah ini berarti teman-teman bisa dapetin pembayaran dulu dari konsumen dan uangnya baru dibayarkan belakangan sebulan kemudian. Itu jadi teman-teman bisa punya modal sendiri, modal dari produknya plus keuntungannya. Nah, tapi jangan sampai teman-teman lupa bayar. Kalau lupa bayar nanti dikejar-kejar jatuhnya ya kan. Ini bahayanya kredit card. Kadang-kadang akhirnya setelah keenakan pakai kredit card akhirnya kita lupa bayar dan akhirnya malah jadi masalah. Dan itu jangan sampai terjadi ya teman-teman. Oke, itu tadi 3 cara dari traveling cash. Tadi ada studi kasusnya GoPro, kemudian ada studi kasusnya Eyewear Zule, dan juga berbisnis dropship dengan credit card. Nah, ketiganya ini bermain dengan perjalanan uang. Jadi di prinsip traveling cash ini teman-teman kalau mau berbisnis tanpa modal harus benar-benar memperhatikan perjalanan uangnya dan memastikan teman-teman bisa dapat uangnya lebih dulu ketimbang ngeluarin uang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesi selanjutnya akan diteruskan sama Kak Febri, yaitu ada 2 cara lagi. Yang pertama eksplorasi diri, dan yang satu lagi dengan cara cinta segitiga. Sebelum itu aku kembalikan dulu ke Kak Yori. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Tinton materinya. Gimana teman-teman? Udah bisa kebayang nggak ya? Kira-kira bisnis yang nggak pakai modal itu gimana? Atau uangnya dari mana? Tadi Kak Tinton udah bilang modal itu, tadi buat teman-teman juga bilang modal itu nggak mesti dari uang ya. Nggak mesti uang itu bisa nomor 2 atau nomor 3. Yang penting tahu gimana cara kita tadi melakukan tadi ada 3 studi kasus tadi ya, yang tadi ada GoPro, ada Eyewear Zule, ada dropship with credit card gitu ya. Nah, tadi dibilang Kak Tinton juga soal perjalanan uang ya. Jadi perjalanan uang. Jadi nggak hanya perjalanan kita traveling atau apa, ternyata ada traveling cash juga namanya ya. Perjalanan uang yang dimana kita harus bisa membuat cash in itu lebih dahulu dibanding cash out. Ya, begitu tadi ya kata Kak Tinton ya. Nah, kira-kira teman-teman nanti kalau jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nanti formatnya akan kita kirimkan di room chat. Bagaimana ada nama, ada ditujukan ke siapa, tapi itu nanti di sesi akhir ya setelah Kak Febri nih. Nah, namun sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenali Kak Febri ya, karena kita udah masuk ke pembicara kedua nih tentang materi berikutnya ya. Nah, di sini saya akan membacakan lebih dahulu nih. Kak Febri ini siapa sih? Ya, siapa sih yang nggak kenal Kak Febri? Mungkin gitu lebih tepatnya ya. Kak Febri ini adalah seorang dosen tetap ya prodi manajemen di salah satu universitas di Jakarta Timur ya. Itu dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Kemudian juga menjadi asisten pribadinya Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019. Tenaga ahli bidang otonomi daerah Kabupaten Mesuji DPRD Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Dosen tetap GICI Business School dari 2020 sampai sekarang, kemudian co-founder SLA Academy. Nah, teman-teman, kalau mau lihat riwayat pendidikannya Kak Febri nih, itu mungkin bisa panjang ya. Beliau bisa menamatkan S2-nya dengan 2 gelar sekaligus ya. Yang pertama S1 Manajemen di Universitas Gunadarma, terus kemudian S2 Magister Manajemen di Universitas Gunadarma juga, kemudian S2 Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Nah, kemudian ini nih, ternyata Kak Febri juga udah go internasional ya, udah kayak Kak Agnes Monica ya, kalau kita lihat-lihat ya. Ada import export
diploma ICI Institute Sydney NSW Australia. Wah, Kak Febri udah jauh banget ya. Jadi nggak hanya perjalanan uang, Kak Febri juga udah berjalan sejauh Australia nih. Terus juga saat ini merupakan kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pancasila Jakarta. Nah, melihat CV-nya Kak Febri, teman-teman mungkin udah kayak nggak sabar nih mendengarkan penjabaran-penjabaran dari beliau ya. Ada beberapa materi yang akan dijabarkan lagi oleh Kak Febri. Nah, kayaknya Kak Febri juga udah siap ya. Teman-teman juga saya ingatkan untuk mute semua audionya, kemudian nanti di akhir acara, nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan kemudian foto bersama. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @slaa.academy dan subscribe YouTube kita di SLA Academy. Teman-teman, tanpa mengulur waktu lagi ya, kita akan panggil Kak Febri. Kepada Kak Febri, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Yori untuk telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada saya berbagi. Sebenarnya ini lebih kepada sharing ya. Kita lebih kepada sharing ya. Tadi juga kita sudah mendengar Kak Tinton memberikan pemaparan yang luar biasa, membuka cakrawala berpikir begitu kan ya, memberikan satu wawasan baru bagi kita bahwa ternyata berbisnis itu ya tidak melulu gitu ya, harus dimulai dengan memiliki uang ya. Jadi kalau saya sekarang sebenarnya hanya melengkapi nih, hanya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tinton ya, bahwa ketika kita mau memulai bisnis dan kemudian tadi seperti yang Kak Tinton sampaikan bahwa bisnis tersebut ya kan tidak selalu harus dimulai dengan uang. Maka yang juga perlu untuk kita pahami bahwa kita harus melakukan apa yang disebut namanya eksplorasi diri. Eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu ada konsepnya itu ada 2. Yang pertama itu adalah 3M, yang kedua adalah MT. Apa sih 3M dan MT itu? Nah, ini yang baru nanti akan kita coba untuk bedah ini ya. Oke, next. Kalau kita bicara 3M, 3M itu adalah mengamati, mengkombinasikan, lalu kemudian melaksanakan. Jadi kalau kita bicara bisnis itu poin pentingnya adalah bagaimana action. Action. Bisnis tanpa action bukanlah bisnis. Karena ketika kita bicara bisnis, kita melaksanakan, kita melakukan action, bertemu dengan konsumen, kita menjual, mempromosikan, lalu kemudian konsumen tertarik, dan terjadi transaksi jual beli, maka itu baru disebut namanya bisnis. Nah, nanti setelah itu baru nanti kita akan bicara ya kan bagaimana membuat konsumen puas, lalu kemudian konsumen melakukan pembelian ulang sehingga akhirnya nanti konsumen menjadi loyal ya kan, dan dia nanti apa konsumen? Konsumen nanti akan ya menjadi marketer bagi kita. Dia akan ikut juga nanti mempromosikan ya kan barang kita tanpa harus apa? Ya, tanpa harus nanti kita suruh. Ya kan, tanpa harus kita minta. Kenapa? Karena dia sendiri sudah puas dengan barang, produk, atau jasa yang kita jual. Oke, next. Nah, jadi kalau kita bicara mengamati, ya, mengamati ini adalah eksplorasi atau gali diri sendiri dan lingkungan sekitar kamu, ya, dan lingkungan sekitar kamu. Apa saja sih modal yang kamu punya atau yang kamu bisa akses, gitu. Jadi kita harus, ya, harus pandai-pandai untuk bisa mengeksplorasi diri kita. Untuk bisa mengamati lingkungan sekitar kita. Bahwa kita punya potensi. Tapi mungkin kita belum tahu potensi kita itu apa, begitu kan. Ya, itu yang saya sebut, yang kan saya sering sampaikan dalam kuliahan, bahwa kenali dulu diri kamu. Setelah kamu mengenali diri kamu, maka kamu baru bisa mengenali lingkungan sekitar kamu. Apa sih keahlian dan modal lain yang kamu punya? Misal contoh, kamu punya hobi, ya kan? Punya kegiatan aktivitas untuk mengisi waktu, atau punya pengalaman, ya kan? Nah,
itu sebenarnya bisa menjadi apa? Menjadi modal. Ya. Contoh, ada yang mungkin hobinya masak, ya, ada yang hobinya masak gitu. Lalu kemudian masakannya itu enak. Kalau dia masak untuk keluarganya, keluarganya itu happy karena makanannya enak. Lalu kemudian ya, itu bisa kita kembangkan. Ya, bagaimana nanti kita misalnya menjual dari lingkungan terkecil dulu nih, lingkungan yang kita di sekitar kita. Pada teman, saudara, keluarga, ya kan. Nah, itu disebut namanya networking, jaringan gitu. Nah, nanti bisa kita ajak apa? Kita ajak kerjasama atau membantu kamu untuk bisa mewujudkan bisnis yang kamu mulai dari hobi. Gitu loh. Jadi kalau punya hobi itu jangan cuman sekedar dinikmati sendiri. Kalau bisa ya kan hobi tersebut ya kan bisa kita kembangkan menjadi bisnis sehingga kamunya juga happy ya kan, kamu punya job yang sesuai dengan passion kamu dan kamu bisa punya dapat apa? Pendapatan. Ya kan? Kamu dapat uang gitu dari hobi kamu. Maka saya beberapa kali saya sampaikan dalam perkuliahan ya kan di mata kuliah strategi pemasaran bahwa passion atau hobi itu sebenarnya ya adalah salah satu jalan untuk kita bisa memulai bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah paham, kita sudah kenal, ya kan? Kita sudah mengerti, ya kan? Bagaimana alur daripada ya kan proses ya kan bisnis tersebut. Karena itu memang hobi kita, passion kita yang sering kita lakukan. Nah, itu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa jangan pernah kamu berbisnis ketika kamu belum mengetahui atau belum paham mengenai seluk-beluk bisnis yang kamu akan masuki tersebut. Jangan pernah coba. Ya, nah itu. Kita bicara networking, jaringan. Ya, jadi jaringan ini bisa menjadi apa ya? Menjadi jembatan bagi kita untuk memulai bisnis. Ya. Mengapa? Karena itu saya bilang bahwa integritas, kejujuran ya, itu penting. Karena ketika kita bicara networking, kita bicara kepercayaan. Kita bicara kepercayaan. Jadi ketika orang percaya dengan kamu dan kamu percaya dengan orang tersebut, lalu kita melakukan kerjasama dan selama melakukan kerjasama tersebut kita bisa menjaga kepercayaan itu secara konstan, secara konsisten, ya. Maka apa? Maka bisnis kamu akan bertumbuh. Tapi ketika tadi kamu tidak bisa menjaga kepercayaan tersebut dengan konsisten, integritas kamu dipertanyakan, kejujuran kamu dipertanyakan, itu sama saja kamu apa? Kamu membunuh ya kan di sini networking, membunuh satu kesempatan, menutup satu pintu atau satu peluang untuk kamu bisa sukses. Nah itu. Jadi networking itu penting. Yang kedua, siapa yang bisa mengenalkan kamu ke orang yang kamu perlukan? Nah ini. Kadang-kadang ya kan networking yang ada di sekitar kita, ya bisa jadi dia secara langsung belum punya kemampuan untuk bisa membantu kamu, untuk meleverage bisnis kamu. Tapi dia punya kenalan, punya teman, punya link yang bisa apa? Yang bisa mengkoneksikan, bisa menghubungkan. Nah ini jadi seperti mak comblang ini. Ya kan? Seperti mak comblang. Jadi kadang-kadang ada koneksi kita bisa menjadi mak comblang bagi kita untuk apa? Mengenalkan kepada orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan untuk bisa membantu bisnis kita ini bertumbuh. Ya, seperti itu. Nah, dan itu bisa dari tempat yang tidak disangka-sangka. Contoh ini. Ya, kamu punya hobi masak. Lalu kemudian kamu ingin mengembangkan hobi kamu ini menjadi bisnis. Ya. Kamu punya beberapa teman ini. Teman kamu mungkin nggak punya kemampuan, tapi misalnya ya kan, orang tuanya misalnya, kakaknya, adiknya, keluarganya misalnya punya perusahaan catering. Nah, gitu kan. Punya perusahaan catering, lalu kamu dikenalkan, ya kan?
kamu bisa memasak ya kan sesuai dengan pesanan mereka, ya kan sesuai dengan request mereka. Lalu kemudian nanti kamu diberikan modal untuk masak tersebut, ya kan. Setelah itu nanti ya kan, setelah nanti sudah jadi ya kan kamu bisa jual ya kan atau nanti bagi hasil atau sistemnya konsinyasi. Nah, artinya apa? Mungkin koneksi kamu secara langsung ya kan tidak bisa, artinya di sini ya kan apa ya, tidak bisa ya kan membantu kamu ya kan untuk artinya mewujudkan bisnis, tapi dia punya apa? Dia punya link, dia punya koneksi yang bisa kita manfaatkan. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan bahwa kita harus menjaga hubungan baik. Harus menjaga hubungan baik ya dengan siapapun. Karena siapa tahu ya kan dari mereka itu ya kan di situ adalah jalan, itu pintu rezeki kita ya kan, pintu kita untuk bisa memulai bisnis. Yang kedua, misalnya yang sudah bekerja ya kan, yang teman-teman yang sudah bekerja begitu, punya klien atau punya akses ke supplier ya kan. Lalu kemudian kita bisa pinjam dulu barangnya dengan sistem konsinyasi, kita jual begitu kan. Nanti setelah dapat hasil ya kan baru nanti ya kita bayar. Seperti tadi kasusnya GoPro ya kan, seperti itu. Jadi klien atau akses ke supplier itu bagi teman-teman yang sudah bekerja itu dijaga terus itu. Dijaga terus. Karena itu merupakan modal yang berharga. Nah ini kalau kita bicara slide ini sesuai banget ini. Sesuai banget ya kan dengan tren yang ada saat ini, ya kan anak-anak milenial itu ya. Sekarang cita-cita itu sudah berubah. Kalau dulu cita-cita itu kan maunya jadi insinyur, ya, jadi dokter, jadi dosen, ya kan. Kalau sekarang anak-anak muda sekarang ini senangnya apa? Maunya jadi YouTuber. Nah, gitu. Ya. Kalau kita mau jadi YouTuber, ya kan? Artinya apa? Kita bisa mencari link. Kita mencari connection. Contoh, ya kan? Kita punya teman yang misalnya bisa membantu untuk videografi dan editing. Jadi ada teman yang memang ahli untuk videografi dan editing. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian ya kan ada teman juga ya kan yang punya misalnya alat-alat untuk membantu kita supaya ya kan bisa membuat konten-konten. Ya kan? Lalu juga ada teman-teman kreatif yang bisa misalnya di sini memberikan ide. Ya kan? Kira-kira kita mau buat konten itu idenya apa? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu mau jadi YouTuber, seorang YouTuber itu harus harus apa ya? Harus bisa bersosialisasi, jangan menjadi orang yang asosial. Nah, dengan demikian apa? Connection itu penting. Hubungan baik itu penting. Bagaimana kita bisa bergaul dengan lingkungan kita, bisa bergaul dengan orang lain, lalu kita bisa melihat bahwa orang-orang itu punya potensi apa, ya kan? Kita elaborasi, ya kan? Kita elaborasi dengan apa? Dengan passion kita, sehingga cita-cita kita itu bisa tercapai. Ya. Seperti itu. Next. Let's get start. Kalau udah mengamati, sudah mengkombinasi, ya tinggal melaksanakan. Jadi intinya begini deh, kalau kita sering mendengar ya Pak Bob Sadino almarhum ya, ketika beliau masih hidup sering menjadi pembicara seminar, motivator ya kan. Beliau mengatakan begini, intinya kalau mau bisnis jangan banyak ya kan, jangan banyak berpikir, jangan terlalu banyak rencana, tapi apa? Laksanakan, kerjakan dulu. Nanti sambil jalan evaluasi apa yang perlu diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kita jadi NATO alias no action talk only. Artinya apa? Laksanakan. Tadi ada teman-teman tadi itu yang di awal Kak Tinton tadi memberikan presentasi mengatakan begini. Pak, modal itu mental, Pak. Saya setuju. Saya setuju. Jadi intinya adalah apa? Ketika kita sudah punya niat,
niat tersebut bagus, punya potensi, ya jalankan dulu. Laksanakan dulu, kerjakan dulu, action dulu. Ya. Nanti di perjalanan evaluasi. Tidak ada yang sempurna di awal. Tidak ada apapun itu, tidak ada yang sempurna di awal. Pasti akan perlu evaluasi, perbaikan. Ya. Jadi kalau mau bisnis, laksanakan, kerjakan, lakukan. Kapan? Sekarang. Jangan tunggu besok atau lusa. Kenapa? Karena bisnis itu keras. Kalau hari ini kita tidak melaksanakan, hari ini tidak kita kerjakan, besok bisnis kita tadi sudah dimulai oleh orang lain. Gitu. Next. Nah, tadi 3M. Nah, akan lebih ampuh jika apa? Jika diiringin juga dengan MT, alias melihara tuyul, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya kan? Tapi jangan suujon dulu ini. Melihara tuyul ini maksudnya apa nih Pak Febri ini? Waduh, Pak Febri ini sudah jadi ya punya part time jobnya itu jadi dukun ya kan tuyul mungkin itu. Bukan seperti itu ya. Coba di next dulu, next. Ya, supaya tidak tujuannya tidak terlalu berlama-lama begitu kan. Jadi kalau kita bicara tuyul itu T-nya itu takwa. U-nya itu usaha, Y-nya itu yakin, U-nya itu ulet, L-nya itu lincah. Nah itu singkatannya tuyul. Dari mana itu Pak istilah itu Pak? Jadi saya mendapatkan istilah itu dari seorang petani pisang namanya Mbah Lasio. Ya, next. Ya, dari Mbah Lasio. Jadi Mbah Lasio itu ya dia punya istilah itu melihara tuyul. Artinya apa? Bahwa ketika Anda sudah punya keyakinan, Anda punya kompetensi, Anda punya koneksi, lalu kemudian Anda sudah mau mulai action, lalu sekarang Anda sudah action, ya tetap jangan lupa bahwa yang menentukan keberhasilan itu tetap yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ya. Artinya apa? Tetap juga harus tetap berdoa, ya kan? Tetap harus bagaimana kita di sini sedekah begitu ya. Tetap kita bagaimana kalau nanti dapat untung itu kan berbagi, ya kan? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena yang menentukan keberhasilan kita, ya kan? Kita boleh ikhtiar, tapi yang menentukan semua keberhasilan itu kan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu. Itu. Jadi jangan sampai kita lupa. Ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu cinta segitiga. Waduh, ini kayaknya Pak Febri ini mulai ngajarinnya nih yang aneh-aneh ini kayaknya ini. Ya, tadi udah suruh melihara tuyul, ya kan. Sekarang suruh cinta segitiga gitu kan. Cinta berdua aja kadang-kadang susah Pak ngebagi waktunya. Apalagi cinta segitiga begitu kan. Iya, ya. Tapi kalau cinta segitiga ini ya kan, kalau kita istilahkan dalam dunia bisnis, ya kan, dalam bagaimana kita memulai usaha, nah maksudnya adalah apa gitu kan, bahwa ada 3 hal, ya kan, ada 3 alternatif. Ketika Anda mau memulai bisnis, ya kan, Anda bisa melihat peluang dari 3 alternatif. Yang pertama itu nego vendor, yang kedua itu anjak piutang, yang ketiga itu investor. Jadi seorang pebisnis ya kan harus bagaimana bisa membuat vendor ya kan, lalu kemudian lembaga anjak piutang dan investor itu jatuh cinta kepada kita. Nah, itu disebut namanya cinta segitiga. Kalau mereka sudah cinta, mereka mau kita ajak kerjasama. Kalau nggak cinta, nggak mau. Ya kan? Nggak mau. Jadi bikin orang cinta dulu. Ya kan? Bikin di sini ya kan calon apa itu artinya calon mitra kita itu cinta dulu sama kita, baru ketika dia sudah jatuh cinta dengan kita, dia percaya, dia trust, ya kan, dia mau bekerja sama, dia mau berkolaborasi dengan kita. Gitu. Next. Nah, nego vendor itu apa sih Pak? Tadi sudah sampaikan sama Mas Tinton tadi, sama Kak Tinton ya, bahwa misalnya minta skema pembayaran jatuh temponya 90 hari gitu ya. Ya, konsinyasi begitu. Ya, kenapa? Karena misalnya saya pesan dalam jumlah besar nih, tapi saya nggak punya uang cash. Ya, kita minta vendor
Boleh enggak ya kan konsinyasi atau misalnya kita minta skema pembayaran 90 hari misalnya. Nanti setelah 90 hari saya bayar. Tapi ingat, hal ini hanya bisa dilakukan ketika apa? Ketika tadi ada kepercayaan, trust tadi. Ya, bahwa vendor yakin bahwa kamu ya kan mereka yakin bahwa kamu memiliki integritas. Gitu loh. Sehingga jaga kepercayaan. Bisnis itu menjaga kepercayaan. Bisnis itu bagaimana menunjukkan kepada ya pihak lain bahwa kita punya integritas, kita punya kejujuran. Gitu loh. Itu penting. Ya. Jadi modal sangat penting dalam bisnis adalah bagaimana kamu bisa menjaga integritas kamu dan bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang jujur, bisa dipercaya. Ya, sama seperti kalau misalnya pacaran yang cowok-cowok ini, ya kan? Ya, pacarnya pasti kalau misalnya cowoknya nggak bisa dipercaya gitu kan, waduh, ya gimana bisa ya langgeng hubungan kan nggak mungkin begitu, ya. Jadi harus ya meyakinkan dulu dan dalam hubungan kan harus meyakinkan dulu nih kedua pihak harus saling meyakinkan bahwa kedua belah pihak ini punya integritas, punya apa artinya itu hal yang apa itu namanya bisa dipegang, dipercaya ya kan, lalu yakin ya kan, ada kejujuran ya kan. Nah ini. Jadi sama, bisnis dengan menjalani hubungan itu hampir nggak jauh-jauh beda begitu ya. Nomor 2, anjak piutang. Ternyata masih menolak karena belum yakin. Ya, mungkin kalau pertama kali masih belum yakin, nanti kalau kedua, 3 kali, 4 kali mungkin baru yakin. Tapi kalau misalnya masih menolak ya kan, cari skema lain. Skemanya itu apa? Anjak piutang. Apa sih Pak anjak piutang itu? Ya. Jadi kita mencari solusi keuangan ya. Artinya kita mencari lembaga keuangan yang bisa membantu perusahaan untuk menguangkan kas dari piutang produk-produk kamu itu di ya vendor, di vendor. Jadi kita ya kan melakukan kerjasama dengan perusahaan finance ya kan untuk apa? Ya kan mereka nanti bisa membantu ya kan memberi solusi keuangan. Tentu saja kalau kita bicara anjak piutang artinya ada bunga yang harus kita bayar. Itu pintar-pintar kita nanti. Pintar-pintar kita cari perusahaan ya kan finance yang misalnya bunganya yang terendah, persyaratannya itu yang term and condition-nya itu yang paling bisa kita penuhi ya kan. Tapi ingat juga dengan vendor tadi kita harus bisa menjaga kepercayaan dan integritas, dengan perusahaan anjak piutang juga demikian. Kalau enggak nanti kita di blacklist. Kalau sudah di blacklist, apalagi sudah masuk ke dalam blacklistnya Bank Indonesia, ya kan nggak bisa lagi kita mau pinjam-pinjam. Nah ini, ya. Dan juga harus dihitung, diperkirakan, ya kan. Kira-kira kalau kita nanti meminjam uang kepada pihak ketiga, ya kan, dengan bunga, ya kan, lalu kemudian nanti kita bisa dapat barang, barang tersebut kita jual, kita harus perhitungkan masih dapat profit nggak kita kan gitu. Jangan sampai ya kan kita pinjam uang dari pihak ketiga ya kan, lalu kita ambil barang, begitu dijual ternyata cuma cukup untuk apa? Cuma untuk nutup modal. Ya kan, cuma cukup untuk nutup modal, ya kan, lalu kemudian ya kan untuk pembayaran bunganya kita nggak sanggup, ya kan, karena nggak cukup uangnya, apalagi bicara profit. Nah ingat deh, bisnis yang baik adalah bisnis yang profitable. Jadi kalau misalnya bisnis itu bahasanya adalah ya cuman balik modal, apalagi rugi, itu bukan bisnis namanya. Jadi makanya saya nggak pernah percaya dengan kalau misalnya ada supermarket ya kan, dia jual begitu kan, misalnya diskon atau misalnya sale cuma jual modal, saya nggak percaya. Karena tidak pernah ada bisnis yang hanya jual modal, tidak ada. Bisnis untung, bisnis yang bukan untung ya kan, yang bisnis yang tidak untung bukan bisnis namanya itu. Ya, seperti itu. Oke, next. Ya. Nah itu. Oke.
Jadi tadi saya sudah sampaikan ya kan bahwa ketika kita bicara anjak piutang ya kan, kita dapat uang di muka ya kan, nanti akan dari uang di muka tersebut akan kita tukar ya kan beberapa persennya sebagai nanti tagihan, kita ambil barang ya kan. Nah, seperti itu ya kan, nanti setelah ambil barang, barang kita jual ya kan, kita dapat uang, nanti kita kembalikan ya kan pinjaman tersebut berserta bunga ya kan. Nah, seperti itu. Next. Sudah saya jelaskan. Investor. Ya, kita bisa mencari investor. Gitu loh. Artinya apa? Mencari pihak lain, ya kan, orang lain untuk bisa membiayai bisnis kita. Nanti skemanya bisa bagi hasil atau pinjaman. Sebenarnya nanti saya tertarik sekali untuk ya kan menggali lebih dalam ya kan mengenai investor ini di dalam webinar-webinar kita selanjutnya. Supaya apa? Supaya pemahaman kita bisa lebih holistik, pemahaman kita bisa lebih dalam, lebih menyeluruh. Tapi pada prinsipnya apa, Dek? Ya kan? Investor ya kan atau orang atau pihak yang mau membiayai bisnis kamu, mereka mau membiayai bisnis kamu ketika apa? Ketika mereka melihat bahwa bisnis kamu itu punya prospek, profitable, dan mereka bisa meyakinkan diri mereka bahwa kamu adalah orang yang berintegritas, jujur, bisa dipercaya. Simple. Ya kan? Jadi ketika kamu bisa meyakinkan orang lain bahwa kamu adalah orang yang jujur, berintegritas, dan bisa dipercaya, itu sudah modal awal yang bagus, tinggal kamu bikin, ya kan? Model bisnis yang profitable. Ya. Investor akan apa? Menanamkan modalnya, ya kan? Menanamkan modalnya. Karena investor itu biasanya berpikir begini, Dek. Dalam jangka pendek, mungkin keuntungan atau apa tuh namanya artinya yang didapat tidak begitu banyak. Keuntungan yang didapat tidak begitu banyak. Tetapi kita, ya kan? Kita sebagai orang yang dipercaya untuk memegang dana mereka, bisa mengelola dana tersebut dengan baik, lalu kemudian pengelolaannya transparan, ya kan? Aktivitasnya juga artinya jelas, step by step dari bisnis kita itu bisa kita paparkan kepada mereka, ya kan? Sehingga apa? Kita bisa tunjukkan bahwa bisnis kita itu punya prospek yang baik ke depan. Biasanya investor akan bilang, "It's okay, I give you time." Saya beri kamu waktu, ya kan? Untuk apa? Untuk bisa, ya kan, membuat bisnis ini bertumbuh. Ya, seperti itu. Next. Nah, ada challenge ini. Ada cara kreatif lain untuk berbisnis tanpa modal. Versi kamu. Saya tantang. Ya kan? Jadi kalian ya kan coba tulis di chat ya kan, jawab apa cara kreatif lain menurut kalian untuk berbisnis tanpa modal. Selain apa yang tadi saya sampaikan oleh Pak Tinton dan disampaikan oleh saya. Nanti kalian tulis di chat, nanti akan dipilih oleh Kak Tinton pemenangnya ya kan. Lalu kemudian ada hadiahnya. Saya nggak tahu nanti hadiahnya ini nanti itu sudah Kak Yori nanti akan menyampaikan ini. Tapi saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti apabila ada yang kurang jelas atau apa yang ingin kita perdalam, bisa kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya mendengar Kak Febri kalau udah menjabarkan materi itu, saya langsung ketampar seperti itu rasanya ya. Begitu banyak banget ilmu-ilmu yang dia berikan kepada kita, beliau berikan kepada kita semua tadi ya. Tentang, dari Kak Tinton juga udah kasih tentang traveling cash, terus Kak Febri tentang eksplorasi diri, dan di situ dalamnya ada 3M. Salah satunya yaitu melihara tuyul ya. Jadi nanti kalian teman-teman semua jangan sampai berpikiran tuyulnya dalam tanda kutip ya. Tadi ada tawakal, ada usaha, ada yakin, ada ulet, dan L-nya adalah lincah gitu ya. Terus yang ketiga ada cinta segitiga nih. Cinta segitiga ini tadi ada nego vendor, ada anjak piutang, dan investor. Nah, tadi udah dijelaskan sedetail mungkin oleh Kak Febri ya, dan Kak Tinton juga. Nah, saat ini saya akan buka nih. Kira-kira mungkin 3 penanya dulu ya. Atau kalian bisa lemparkan langsung di room chat. Namun sebelumnya saya mau mengkoreksi sedikit ya, Kak Febri ya.
soal tadi yang challenge ya. Ini sebenarnya nanti akan ada di absen, nanti ada kuesioner. Nanti di situ akan kita lemparkan di sana dengan challenge-nya kayak gini. Ada cara kreatif lain nggak sih untuk berbisnis tanpa modal versi kalian gitu ya? Kan kalian pasti anak-anak muda yang penuh dengan imajinasi, penuh dengan ide-ide yang segar ya. Nah, kira-kira teman-teman mungkin bisa memberikan menjawab challenge dari Kak Febri dan Kak Tinton nih. Nanti linknya akan dikirimkan di room chat ya, begitu ya Kak Febri dan Kak Tinton ya. Nah, namun saat ini saya akan buka penanya dulu ya, sebentar. Format pertanyaannya udah kita berikan di room chat, itu ada format pertanyaan dan ada nama, sebutkan nama teman-teman semua, mungkin biar kita bisa lebih mengenal ya. Terus pertanyaan ditujukan untuk siapa, lalu baru dibikin di bawahnya pertanyaannya apa. Oke, kira-kira teman-teman masih kita tunggu ya untuk penanya-penanya yang kira-kira mungkin pengen tahu atau mungkin udah bingung nih bisnis tapi nggak ada modal, mungkin lebih mau diperdalam lagi, atau ada yang mau sharing pernah melakukan bisnis tapi juga nggak pakai modal nih gitu ya. Jadi teman-teman bisa bertanya atau bisa sharing juga di sini ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu. Boleh dinyalakan videonya ataupun bisa langsung di chat di room chat kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam nih tentang gimana sih berbisnis tanpa modal atau tanpa modal ya, atau berbisnis uangnya dari mana gitu ya. Tadi udah dijabarkan sedemikian rupa oleh Kak Tinton dan Kak Febri. Baik teman-teman, silakan, masih kita tunggu untuk pertanyaan ya. Masih belum ada yang masuk pertanyaannya ke kami. Masih kita tunggu ya. Kayaknya teman-teman masih pada ketik-ketik kali ya nih Kak Febri, Kak Tinton ya. Mungkin bisa Kak Tinton, Kak Febri mau nyalain. Oh. Ya, masih belum ada pertanyaan teman-teman, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kurang lebih 5 atau sampai 6 pertanyaan bisa kita tampung. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Febri dan Kak Tinton. Atau teman-teman udah paham semua kali ya? Boleh teman-teman dibuka audionya untuk kalau misalnya malu menuliskan di room chat atau misalnya repot untuk ngetik, bisa langsung ditanyakan melalui video chat dan langsung berbicara di audio ya. Silakan teman-teman. Teman-teman yang lainnya sambil menunggu pertanyaan, kalian boleh jangan lupa untuk follow Instagram kita untuk mendapatkan sertifikat kita dan subscribe YouTube channel kita di SLA Academy ya. Teman-teman mungkin udah beberapa yang udah follow. Nanti materi akan kita berikan H+1 ya, H+1 kegiatan webinar, plus nanti H+2 itu ada sertifikat yang akan kita share di grup Telegram ya. Kira-kira nanti kalian ya teman-teman bisa melihat di grup Telegram untuk update tentang sertifikat dan materi yang hari ini disampaikan oleh Kak Tinton dan Kak Febri ya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin tadi ada yang bilang, boleh saya sebutkan ya, mungkin saya sambil sambil berkenalan nih. Tadi ada yang menyebutkan, tadi saya ingat dengan Aldi Saputra nih.
Aldi Saputra, halo Aldi Saputra. Selamat sore. Halo, sore-sore Mbak. Halo. Iya Mbak. Kira-kira nih, ada yang mau ditanyain nggak Kak Aldi ya, Kak Aldi Saputra? Untuk Sebenarnya- untuk Kak Febri atau Kak Tinton? Untuk Pak Febri Pak. Kak Febri Mbak. ya, untuk Kak Febri. Oke, boleh. Apa nih pertanyaannya? Biar bisa didengarkan langsung oleh Kak Febri ya. Pak Febri aktif ya? Aktif, aktif. Silakan. Saya akan menyampaikan nanti ke Kak Febri. Silakan berbicara ya, Kak Aldi ya. Silakan Kak Aldi. Kalau misalkan kita membangun usaha di pandemi gini, kayak membangun usaha suatu makanan gitu, kayak angkringan kan, ngumpul-ngumpul, apakah masih diperbolehkan enggak Pak? Atau misalkan dan pertanyaan kedua, apakah energi kalau usaha angkringan itu dibarengi dengan seperti rental PS gitu? Udah sih begitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aldi atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Kak Febri nih. Tadi Kak Aldi nanyain soal bisnis di pandemi ini ya. Kira-kira tadi Kak Febri udah nangkep ya pertanyaannya ya, Kak Febri ya. Oke, silakan Kak Febri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aldi Saputra. Aldi Saputra, ya terima kasih banyak pertanyaannya. Kurang lebih yang saya bisa tangkap begini. Kalau bicara usaha angkringan, sekarang lagi masa pandemik, ya kan? Kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita lakukan supaya usaha kita ini bisa sustainable, tetap berlanjut? Mungkin seperti yang bisa saya tangkap ya. Jadi begini, seorang pebisnis itu harus punya inovasi. Harus bisa menciptakan inovasi, menciptakan peluang, bahkan di saat yang sempit sekalipun seperti ini. Jadi kamu misalnya punya usaha angkringan, kalau pandemik orang mau keluar rumah ya kan, mau nongkrong-nongkrong di angkringan kamu takut begitu kan, atau memang nanti kemarin mungkin kan agak sedikit dibatasi oleh pemerintah begitu kan. Kita bikin inovasi, angkringan kamu misalnya bekerja sama dengan Gojek, bekerja sama dengan misalnya GrabFood, atau kamu nanti ya kan buat ya kan ya kamu kumpulkan database ya kan, kamu kumpulkan database pelanggan-pelanggan kamu, masukkan di satu grup WA misalnya seperti itu. Lalu kemudian di situ nanti kalau mereka mau pesan ya kan angkringan ya kan, untuk jarak sekian kilometer ya kan, bisa kita kirim langsung ke rumah ya kan pesanannya ya kan, misalnya masih bebas ongkir seperti itu. Nanti di grup WA tersebut nanti kan kamu sudah apa, kamu sudah tampilkan menu-menu angkringan kamu apa gitu kan, ready setiap saat, ya kan. Jadi nanti ya kan teman-teman atau misalnya pelanggan-pelanggan kamu ya kan, yang ada di rumah, mereka pengen menikmati angkringan kamu, ya mereka tinggal WA, tinggal call, ya kan. Nanti minta menunya ini apa, ya kan, yang mereka inginkan, ya kan, kamu kirim ke rumah. Ya kan, jadi mereka bisa tetap menikmati angkringan kamu, menu-menu angkringan kamu tanpa apa? Tanpa harus keluar rumah, plus ya kan, kamu juga bisa terus berlanjut usahanya, bisnisnya. Ya kan, walaupun lagi masa pandemik. Artinya apa, Dek? Poin pentingnya adalah bagaimana kamu harus punya inovasi. Kamu harus punya inovasi. Ya kan? Gunakan teknologi. Ya kan? Itu gunanya ada teknologi sekarang ini kan. Ada Instagram, ada YouTube, ada WhatsApp, ya kan, dan lain sebagainya, ya kan, Facebook, ya kan. Manfaatkan media sosial tersebut sebagai alat pemasaran, ya kan. Dan ini justru kekuatan kamu. Kenapa? Karena mungkin nanti pedagang angkringan yang lain belum melakukan itu. Jadi kamu nanti menjadi apa? Menjadi pemain pertama. Angkringan yang misalnya online, full online. Ya kan, seperti itu. Ya. Angkringan yang inovatif, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau misalnya saya mix, ya kan, misalnya bisnis angkringan saya dengan misalnya rental PS, kira-kira bagaimana, Pak? Coba pertimbangkan dulu,
Saya tidak bisa mengatakan bahwa apakah itu bagus atau tidak bagus. Kamu lihat segmen pasar kamu bagaimana? Segmen pasar kamu siapa? Lalu mereka itu kalau keangkringan kamu itu ya kan tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya itu memang untuk artinya kumpul-kumpul, kongko-kongko dalam waktu yang lama, atau cuma sekedar mereka datang, makan, pulang? Kalau mereka cuma sekedar makan, pulang, kamu punya rental PS, tapi karena memang mindset mereka bahwa mereka keangkringan kamu hanya untuk makan, setelah makan ya kan pulang, nanti rental PS kamu sepi. Tapi kalau memang artinya rental PS kamu itu misalnya ya kan, sebagian besar ya kan konsumennya adalah misalnya pelajar atau mahasiswa, lalu ada di lokasi misalnya daerah kos-kosan atau daerah misalnya di situ banyak institusi pendidikan, lalu kemudian ya kan mereka di situ ya setelah mereka makan ya kan minum, biasanya itu bisa duduk-duduk nongkrong-nongkrong ya kan 1 sampai 2 jam misalnya seperti itu. Nggak ada masalah misalnya angkringan kamu ya kan pakai WiFi. Lalu kemudian ada rental PS-nya plus kalau memang tempatnya space-nya itu memungkinkan begitu kan. Kamu berikan inovasi-inovasi tersebut supaya apa? Mereka makin betah. Ketika konsumen makin betah ya kan, makin lama mereka ada di angkringan kamu, artinya apa? Peluang kamu ya kan untuk bisa menjual lebih banyak makanan kan menjadi lebih besar. Jadi kamu harus analisis dulu. Kamu harus analisis dulu kondisinya, ya kan? Kenali peta kondisi dan peta situasi dari tempat bisnis, ya kan? Kamu itu berada dan siapa konsumen kamu. Baru kemudian kita bisa di sini, ya kan? Menciptakan ide-ide untuk apa? Untuk menjadikan, ya kan? Konsumen kita itu makin loyal, makin betah, makin lama, bisa mau berlama-lama dia untuk apa? Untuk ada di tempat bisnis kita. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Kak Febri, terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Ini dari Putri Dwi Deandari. Untuk Pak Febri ya. Ya di sini boleh panggil Kak, mungkin kalau itu di kelas boleh panggil Pak ya. Biar kelihatan masih muda nih. Pertanyaannya, apa sih resiko terbesar saat kita menggeluti usaha tanpa modal nih Pak? Coba Pak, coba dijelaskan ke Putri Dwi Deandari nih Pak. Terima kasih. Oke Putri, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Kak Tinton juga ya kan. Karena Kak Tinton ini juga beliau ini ya seorang pebisnis entrepreneur ya kan, ya yang menggeluti dunia kreatif ya kan. Nanti kita juga kalau kalian nggak tanya dengan Kak Tinton ya kan rugi juga ini. Ya kan Kak Tinton ini wawasannya luas juga ini, tapi nggak apa-apa. Saya coba untuk membuka ini. Ya kan? Pertanyaan dari Putri adalah apa resiko terbesar saat kita menggeluti usaha tanpa modal, Kak? Pak. Jadi begini deh. Usaha tanpa modal itu ya kan artinya apa? Kita menggunakan dalam tanda kutip kita memanfaatkan dalam tanda kutip hal yang positif ya. Kita memanfaatkan kepercayaan pihak lain ya kan kepada kita untuk menitipkan produknya itu untuk kita jual, lalu kemudian setelah itu, setelah nanti laku dapat untung, kita membagi hasil keuntungan tersebut pada mereka. Atau kita ambil barang mereka, lalu kemudian kita jual, ya kan? Kita meminta waktu spare waktu, ya kan? Waktu tertentu ya 30, 60 atau 90 hari, setelahnya baru nanti kita bayar, ya kan? Barang mereka tersebut. Nah, resikonya adalah apa? Resikonya adalah ya kan ketika Anda sudah ambil barang, lalu kemudian Anda tidak memperhitungkan berapa kapasitas Anda bisa menjual atau kemampuan menjual Anda, ya kan? Lalu kemudian ada sisa barang, ada barang yang tersisa, ya kan? Ada barang yang tersisa. Nah, ini makanya dalam semua bisnis saya selalu katakan buat kontrak untuk meminimalisir resiko atau hedging resiko. Artinya apa? Ya kan, lindung nilai. Kita harus melindungi juga. Misalnya contoh begini. Ya kan, dalam kontrak tersebut, ya kan, dalam kontrak tersebut tertulis bahwa kita akan mengambil barang misalnya dalam 1 bulan 100 piece. Setiap minggu kita akan ambil 25 piece. Apabila nanti tidak laku, ya kan, maka barang akan kita kembalikan dengan kondisi seperti ya kan ketika kita ambil barang tersebut, misal.
Atau misalnya barang tersebut adalah barang yang cepat rusak. Misalnya makanan atau minuman misalnya seperti itu. Yang cepat rusak, cepat basi, begitu kan, cepat kadaluarsanya. Ya kan? Anda harus perhitungkan, ya kan, bahwa berapa kemampuan menjual Anda. Ya kan? Lalu juga bikin perjanjian kepada mereka. Ya kan? Kalau memang Anda artinya belum punya modal, ya bilang, kalau memang tidak laku, ya kan, saya kembalikan. Tapi saya akan kembalikan sebelum masa kadaluarsanya. Supaya apa? Mungkin mereka nanti masih punya kesempatan untuk bisa menjual barang tersebut. Tapi kalau Anda sudah kembalikan pada saat masa kadaluarsanya sudah sudah berakhir, sudah tiba, mereka nggak bisa jual lagi barang itu. Artinya apa? Ya kan? Resiko terbesarnya adalah ketika kita tidak bisa menjaga kepercayaan dari orang yang menitipkan barang atau jasanya kepada kita. Dan yang kedua, ya kan, setiap bisnis yang tidak dilandasi dengan kontrak itu berisiko. Jadi apapun bisnis yang kamu lakukan, minimal ada kontrak yang sederhana, ya kan, untuk menentukan di sini, ya kan, di mana posisi kamu, di mana posisi vendor, ya kan, apa hak kamu, apa kewajiban kamu, dan apa hak dan kewajiban vendor, seperti itu. Mungkin Kak Tinton mau menambahkan, Kak? Boleh. Halo Putri, saya tambahin sedikit ya dari penjelasan Iya, Kak. Kak Febri. Jadi salah satu resikonya adalah misalnya kalau bisnis kamu ini sebagai main source atau penghasilan utama kamu gitu ya. Dan kamu emang nggak punya modal dan akhirnya pakai salah satu cara yang udah kita bahas tadi, misalnya traveling cash. Jadi kamu bayar dengan menggunakan skema jatuh tempo. Nah resikonya adalah karena ini penghasilan utama kamu, uangnya itu terpakai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari kamu, dan kemudian akhirnya saat jatuh tempo kamu gagal bayar. Saat gagal bayar itu jadi masalah, ujungnya jadi gali lubang dan tutup lubang. Nah untuk itu yang bisa dilakukan adalah coba pisahkan keuangan pribadi kamu sama keuangan bisnis secara jelas nih. Sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari ya. Jadi kamu memang udah langsung ngasih patokan gitu ya. Kebutuhan saya segini, saya bisa mencukupi hidup saya segini. Untuk selebihnya berarti itu untuk bisnis. Nanti mungkin bisa dibagi di akhir periode kalau yang masih ada lebih. Jadi jangan sampai kamu sudah berbisnis tanpa modal dengan menggunakan cara-cara tertentu dan harus ada tanggal jatuh temponya untuk ngebayar, misalnya pakai credit card atau jatuh tempo tagihan dari vendor. Jangan sampai kamu gagal bayar karena seperti yang dijelasin tadi sama Kak Febri, kepercayaan itu penting banget. Sekalinya kepercayaan itu hilang gitu ya, itu ibarat gelas pecah, bisa sih disatuin lagi tapi itu nggak bakal sama gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya tambahin, pisahin keuangan pribadi sama uang bisnis sehingga nggak tercampur baur dan jangan sampai kamu bisa gagal bayar di akhir periode. Oke, makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Tinto dan Kak Febri. Ini masih banyak pertanyaan lagi nih. Kayaknya Kak Febri jadi idola nih ya. Pertanyaannya itu juga ke Kak Febri lagi nih, Pak Febri ya. Saya kebiasaan manggil Kak, jadi Paknya kayak terlalu tua gitu ya. Izin bertanya, Pak, lebih baik menguntungkan usaha secara dropship atau stok barang sendiri nih Kak Febri? Dari M. Fikri Fadila. Silakan Kak Febri. Baik, Fikri. Jadi begini, ini kan kalau kita bicara lebih menguntungkan mana usaha secara dropship, ya kan, atau stok barang sendiri, ya kan, tergantung daripada di sini kan ketersediaan modal kamu. Kan gitu, ya kan, ya. Kalau memang kamu artinya punya kemampuan, ya kan, artinya di sini orang sudah percaya juga dengan kamu, ya kan, lalu kamu sudah dapat modal, artinya bisa punya barang, ya kan, sendiri, stok barang sendiri, ya kan, dengan harga yang bagus dan bisa dijual juga dengan harga yang menguntungkan, ya kan, ya lebih baik stok barang sendiri, begitu loh, ya kan. Tapi kalau memang artinya di sini, ya kan, kamu modalnya belum kuat, ya kan, belum cukup, ya kan. Tapi kamu sudah punya kepercayaan atau sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak lain, ya kan, yang mau menitipkan barangnya kepada kamu, ya kan. Ya menjadi dropshipper juga tidak ada masalah, begitu kan. Ya kan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di sini lebih kepada, ya kan,
kemampuan dan apakah kamu sudah memiliki modal yang cukup untuk ini, ya? Mungkin Kak Tinton mau menambahkan, Kak? Fikri Fadilah ya? Iya, Fikri Fadilah. Oke, Iya, halo Kak. Fikri. Jadi dropship atau stok dulu gitu ya. Tadi benar kata Kak Febri, tergantung modal yang kamu punya dulu nih. Kalau memang sudah punya modal banyak, kalau mau stok juga nggak apa-apa. Cuman kalau saat ini misalnya keterbatasan modal, bisa sih dimulai dari dropship. Jadi kamu bisa belajar dulu nih barang-barang apa sih yang laku gitu ya di pasar dengan cara yang kamu punya. Jadi kan setiap orang tuh punya pendekatan yang berbeda gitu ya. Cara jualinnya itu seperti apa. Nah, kamu nih cocoknya sebenarnya jualan barang apa gitu. Jadi kamu kalau di awal-awal ini nggak perlu setia sama satu barang sih. Jadi kamu bisa coba-coba berbagai macam barang, cobain aja satu barang ini gimana kira-kira ini jodoh nggak ya sama saya barang ini gitu ya. Karena ngejual barang pun jadi setelah kamu nemu nih ritmenya nih, oh ternyata gue bisa jual barang ini nih. Kamu lihat dulu ritmenya nih, bisa dengan cara dropship misalnya, oh gue bisa ngejual ini mulai ratusan secara konstan setiap bulannya. Ya udah, berarti saat ini gue bisa naik kelas jadi reseller, nggak dropship lagi. Di situ berarti margin keuntungan kamu bisa meningkat. Tapi kamu harus mastiin dulu tadi ya seperti yang disebutin barang apa yang paling cocok buat kamu gitu ya. Jadi kamu udah uji coba misalnya dengan cara beriklan atau berjualan secara langsung direct selling dan lihat mana barang yang kemudian paling laku. Setelah itu kamu coba apakah ini lakunya konsisten apa enggak. Kalau konsisten misalnya udah mulai kejual puluhan setiap bulan, ratusan setiap bulan, ya udah kita bisa naik kelas untuk jadi reseller dan nikmatin margin keuntungan yang lebih tinggi. Menurut saya sih itu, jadi tergantung kondisi kamu seperti apa, tapi dropship bisa jadi pilihan pertama misalnya kamu keterbatasan modal dan kemudian mau coba-coba dulu barang apa yang paling berjodoh buat kamu sih. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Tinton dan Kak Febri. Ini ada satu lagi ya. Ini ada beberapa pertanyaan, cuman saya akan pilih beberapa ya karena mengingat waktu kita yang terbatas. Ini dari Didik Purwoko untuk Kak Tinton. Bagaimana menciptakan trust effect atau menumbuhkan rasa kepercayaan orang lain terhadap kita, agar kita bisa mendapatkan kemudahan dalam permodalan seperti investor atau mungkin dana-dana cover produksi seperti yang dijelaskan tadi. Silakan Kak Tinton untuk dijelaskan pertanyaan dari Kak Didik Purwoko nih. Oke, dapetin trust ya. Jadi pertama itu bisa jadi dari bawaan diri dulu pertama. Jadi kamu dibawa sama siapa, misalnya gitu ya investor nih. Misalnya ngebawa kamu ini adalah orang terpercaya, maka reputasinya itu bakal berpengaruh ke kamu. Gitu sih. Jadi misalnya kamu dibawa oleh seseorang yang memang terpercaya di industri dan kemudian kamu semacam dipromosikan oleh dia gitu ya. Dan itu benar-benar sangat membantu. Itu cara satu. Jadi bawaan diri, kemudian kamu punya koneksi gitu ya, yang bisa ngebantu kamu ningkatin reputasi gitu. Jadi kamu dompleng dulu reputasinya. Kalau kamu nggak punya, berarti kamu harus bangun reputasi dulu. Caranya seperti apa? Caranya banyak gitu ya. Kamu bisa bekerja sama dulu sama dia gitu ya, dan nunjukin kredibilitas kamu. Ataupun kamu bisa bangun kredibilitas di industri dengan nunjukin prestasi yang kamu punya. Misalnya kamu kuliah, terus kemudian untuk dapetin investor yang lebih besar, kamu sudah punya jejak rekam sebelumnya. Misalnya kamu dapat hibah dari pemerintah, ikutin program-program hibah, ikutin lomba, dapat kemenangan, dan lain sebagainya. Itu bisa ngebangun reputasi kamu, dan kamu bisa ningkatin level kamu, bisa pelan-pelan, atau kalau memang rezekinya, bisa aja tiba-tiba loncat, boom. Gitu ya. Saya sendiri punya beberapa mahasiswa yang modelnya seperti itu tuh. Ngebangun reputasinya adalah ya mereka ikut lomba, ikut hibah, dan dilihat nih kegigihan orang ini tuh seperti apa dan serius nggak sih ini sebenarnya untuk berbisnis gitu ya. Apa cuma coba-coba doang, sekali gagal, 2 kali gagal terus sudah nyerah gitu ya. Kalau orang ini masih ngeyel terus misalnya udah 3 kali 4 kali terus masih tetap saya pengen nyoba lagi nih dan kelihatan kesungguhannya, ya bisa jadi nanti kebangun reputasinya. Seperti itu sih. Jadi pada intinya adalah ngebangun reputasi. Atau kalau emang kamu punya koneksi, bisa dompleng reputasi dulu, biar kamu bisa lebih mudah sih kebuka pintunya.
Kayak gitu sih mungkin Kak Didik. Terima kasih. Terima kasih Terima Kak kasih, Kak. Tinton. Gimana Kak Didik? Udah oke ya jawaban dari Kak Tinton nih, udah Oke. kece ya. Oke, ini satu lagi untuk pertanyaan terakhir ya. Karena tadi saya bilang buat 5, tadi baru 4, nih terakhir dari Kak Nidia untuk Kak Febri. Saya tidak punya tempat usaha, tapi saya bisa mengoperasikan komputer dan punya satu laptop. Saya ingin memulai bisnis private les komputer untuk anak-anak sekolah di sekitar tempat tinggal saya. Menurut Kak Febri, bagaimana cara saya untuk mempromosikan pertama kalinya? Ya, begitu kira-kira pertanyaannya. Kak Febri bisa ditangkap ya, bisa ditampung dulu ya. Silakan Kak Febri. Terima kasih untuk Nidia. Pertanyaan ini bagus sekali nih. Bahwa Nidia ini sekarang sudah punya, yang pertama sudah punya modal satu laptop dan punya keahlian, punya kompetensi untuk mengoperasikan komputer. Ya. Iya, Kak. Gini Dek, bahwa kamu ya kan punya kompetensi. Itu dulu nih. Ini modal awal, kompetensi. Yang kedua, ya kan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya kan, gunakan teknologi, gunakan koneksi, gunakan lingkungan kamu. Kamu nanti punya misalnya contoh, punya teman, punya tetangga, ya kan, atau mungkin ya kan ada misalnya apa tuh namanya keluarga, saudara begitu kan. Nah, ya, bikin les private. Contoh misalnya begini, ya, dalam satu hari kamu bisa misalnya menyediakan waktu untuk les private itu misalnya 4 jam. 4 jam ini ya kan, kalau misalnya offline, berarti kamu sudah bisa menjadwalkan misalnya untuk 4 orang. Dengan masing-masing ya kan, orang itu 1 jam ya kan waktu private-nya. Ya kan, seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Ya kan? Kamu bisa sampaikan ya kan, bisa infokan kepada orang di sekitar kamu. Ya kan, yang punya anak-anak, ya kan, yang masih sekolah, ya kan, atau misalnya ya kan, ya yang mau belajar komputer begitu kan, ya. Kalau mau offline itu. Lalu kemudian, ya kan, kalau nanti sudah mulai berkembang, nah ini tadi, ya kan, bisa juga nanti kamu misalnya apa mengiklankan ya kan di media sosial. Tapi di tahap awal, ya kan, ini dapat namanya masukan dari saya, ya. Lingkungan sekitar kamu aja dulu. Karena modal kamu baru hanya satu komputer, satu laptop. Ya kan? Artinya apa? Satu laptop itu bisa digunakan untuk satu orang ya kan dalam satu waktu. Mantapkan dulu dalam satu hari kamu mau membuka kursus itu berapa jam? Ya kan? Berarti misalnya 4 jam berarti kamu sudah tetapkan 4 orang. Lihat pangsa pasar di sekeliling kamu. Ya kan? Oh, misalnya ada anak tetangga 1. Oh, misalnya ada anak ya kan di sini teman misalnya 2. Ya kan? Oh, misalnya di sini ada keluarga 1, misalnya apa itu namanya anaknya ya kan tante atau om gitu kan, ya kan? 1 lagi, 4 orang udah dapat. Yang di sekitar aja dulu keliling. Kenapa? Karena kita baru mulai. Artinya apa? Pakai dalam tanda kutip kan harga perkenalan nih. Ya kan, harga perkenalan dulu nih. Nanti setelah nanti mereka sudah menikmati ya kan apa tuh jasa kamu ya kan, bahwa kamu memang benar-benar artinya ya kan di sini punya kompetensi untuk bisa mengajar tadi itu mengajar les komputer tadi ya kan. Nanti kan dari mulut ke mulut. Ya kan? Mereka nanti akan menjadi apa? Menjadi nanti word of mouth ya kan, promotion kamu nanti. Nah, seperti itu ya. Jadi gunakan prinsipnya adalah apa? Gunakan ya, manfaatkan, optimalkan ya kan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kamu. Ya kan, untuk memulai bisnis kamu. Sudah bagus itu. Yang paling penting adalah apa? Laksanakan. Action. Mulai. Kalau perlu besok sudah petakan, lalu kemudian sudah mulai tawarkan, kasih harga paket yang menarik, ya kan? Action. Mulai. Insya Allah berjalan dengan baik. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Kak Febri, terima kasih atas jawabannya, Kak. Kan dia udah oke ya jawaban dari Kak Febri nih ya. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab di sesi kali ini. Mungkin teman-teman bisa melemparkannya di grup Telegram ya. Nah, ini kita udah sampai di penghujung acara ya, teman-teman ya. Teman-teman semua mungkin apa yang udah kita sampaikan, udah disampaikan oleh Kak Tinton dan Kak Febri itu menjadi apa ya? Mungkin suatu masukan dan
satu sharing yang sangat-sangat bermanfaat nih dari Kak Febri dan Kak Tinton. Nah, teman-teman, tadi ada challenge nih, jangan lupa ya. Jadi kita berpisah hanya berpisah di sini ya, sebagai apa namanya di Zoom. Tapi tetap teman-teman masih bisa menjawab tadi challenge dari Kak Tinton dan Kak Febri itu nanti ada link yang udah di-share di room chat kalian. Nanti teman-teman bisa menuju link tersebut. Silakan dijawab pertanyaan challenge tadi. Kira-kira tadi gimana cara atau ada alternatif lain nggak untuk berbisnis tanpa modal versinya kalian, versi kalian yang seger nih. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum saya tutup, mungkin saya minta untuk teman-teman bisa membuka videonya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama ya. Nanti ada 2 slide di sini. Teman-teman mungkin masih saya tunggu sampai ya 15 detik, 30 detik ya untuk membuka videonya jika tidak keberatan ya. Teman-teman bisa membuka, kita bisa mengadakan sesi foto bersama kali ini. Ya, terus dia tampak wajah-wajah cantik dan gantengnya ya di sini ya. Oke, kita masih tunggu 10 detik lagi untuk teman-teman yang lain. Ada Aldi Saputra nih, ada M. Fikri Fadilah, Dini Listia, Kak Didik, Kak Aulia, Kak Tri, Kak Salma. Oke, teman-teman, kita udah bisa mulai ya untuk slide pertama. Senyum selebar mungkin, sebahagia mungkin, gimana caranya, tunjukkan kalian hari ini bahagia mendapatkan materi dari Kak Tinton dan Kak Febri nih. Ya, yang luar biasa banget. Jadi tunjukkan juga kalau kalian juga luar biasa sama seperti Kak Tinton dan Kak Febri. Oke teman-teman, siap-siap senyumnya ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, senyum-senyum manis teman-teman semua sudah terekam dengan sangat-sangat jelas di memori kita nih ya. Nah, untuk itu karena waktu kita yang sangat singkat, akhirnya kita harus berpisah nih ya. Tapi kalian teman-teman harus ingat tadi ada bisnis tanpa modal tadi, ingat 3 ya. Ada traveling cash, ada eksplorasi diri yang di dalamnya ada memelihara tuyul ya. Terus yang ketiga ada cinta segitiga. Nah, di antara kita bertiga mungkin ada cinta segitiga, tapi cinta segitiganya melalui mungkin kita pernah salah ya dalam perkataan kita tadi selama webinar ini berlangsung. Mungkin teman-teman bisa memaafkan kita bertiga ya. Saya Kak Yori, saya dan Kak Tinton dan Kak Febri mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya kepada teman-teman semua. Untuk materi nanti kita akan kita kasihkan di grup Telegram ya. Dan teman-teman jangan lupa dijawab challenge tadi karena kita punya hadiah untuk 1 orang pemenang berupa OVO 25.000. Ya, untuk teman-teman yang bisa nanti linknya ada di room chat. Teman-teman bisa ke link tersebut. Sebelum saya tutup ini, oke teman-teman udah semua ya di linknya ya, nanti bisa di-share lagi di grup Telegram. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Saya Yori Pusparani, saya pamit undur diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.